Oke, jadi kita butuh dua karya tulis. Yang pertama adalah untuk mengisi terstruktur, yang kedua untuk mengisi mandiri. Ya, yang terstruktur Indonesia, yang mandiri Inggris saya. Kan kita pasca gitu. Jadi biar agak beda ya. Saya di S1 pun saya mulai memberikan saran satu dengan bahasa Inggris ya di S1 itu. Jadi kalau di S2 apalagi di S3 meminta dua-duanya bahasa Indonesia ya ya mohon maaf ya itu berarti sama dengan apa bukan sama dengan S1 ya sama dengan S1 bahkan kemungkinan S1 pun ada yang berbahasa Inggris. Oke. Nah, makalah pertama kita coba targetkan submit ke jurnal-jurnal yang ada di indeksasi ini ya. Garuda Sinta lah paling tidak inilah ya Garuda Sinta. Sementara makalah yang kedua kita coba submitkan ke jurnal-jurnal yang ada di indeksasi Scopus atau Web of Science ya. Itu. Nah, oke. Ini yang terjadi. Jadi kalau Ibu Bapak, saudara bertanya, emang zaman Pak Anton sudah di Scopus? Belum, zaman saya belum ya. Tapi di 4 angkatan sebelumnya ada yang tembus. Ya, di 4 angkatan sebelumnya itu ada yang tembus. Ya meskipun yang tembus ke Scopus itu tidak sebanyak ya. Jadi ini masih relatif sedikit lah. Yang tembus ke Scopus masih relatif sedikit. Tetapi yang tembus ke Sinta itu lumayan. Yang tembus ke Sinta itu lumayan, bahkan ada yang ke Sinta 2. Itu ya. Nah, jadi kenapa kemudian tempo hari saya tetap menyarankan makalah yang pertama sekalipun gunakan bahasa Inggris, biar nanti itu bisa jadi syarat munakosah. Biar jadi syarat ujian tertutup. Gitu ya. Jadi ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah. Gitu ya. Gitu. Jadi pola seperti ini terjadi di 4 angkatan sebelumnya dan ada yang berhasil tembus ke ada yang berhasil tembus ke jurnal-jurnal itu. Jadi ini biar ya efisiensi pekerjaan aja ya. Efisiensi pekerjaan, kita mengerjakan sesuatu dan hasilnya kita bisa bisa memperoleh sesuatu yang lebih dari ekspektasi. Paling tidak begitu. Kan saya pikir bagus saja ya. 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, berikutnya. Nah ini andai. Jadi sebetulnya begini, tidak ada beda cara proses apakah makalah kita berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab ya. Kalaupun mau bahasa Arab silakan aja. Itu tidak ada beda proses. Jadi prosesnya sama. Prosesnya standar sama ya. Seperti apa ya? Seperti yang kita bisa lihat di beberapa tayangan saya yang lain atau di tayangan-tayangan berikutnya. Nah, jadi Bu Bapak, andai kita menggunakan dari 2 buku ini ya, kita menggunakan dari 2 buku ini menggunakan bahan. Jadi ada 1 chapter yang akan kita rujuk atau subchapter dari buku-buku tersebut berdasarkan silabus. Jadi kan di silabus kita itu kita memasukkan konsep kelangkaan, ya, memasukkan konsep kelangkaan. Ini nih, ya, ini kan kelangkaan tuh ini ya, gitu. Jadi ya contohnya, nah ini, contohnya ini nih, nah, ini. Nah, contohnya ini. Itu ya. Tuh.
kelangkaan titik 2 ini judul yang saya ambil dari sini. Jadi saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi sebetulnya bisa lihat dari paper kakak kelas kita yang sudah terbit, termasuk yang sudah terbit di Scopus itu ya. Itu silakan dilihat itu gitu. Tapi biar apa? Biar juga terbukti saya tidak hanya sekedar memberikan guide ya, tapi saya juga melakukannya kembali agar para mahasiswa bisa mencontohnya, kan kira-kira gitu tuh apa tujuannya. Oke. Jadi ini adalah contoh judul ya. Ini adalah contoh judul yang muncul dari ini. Tuh. Jadi saya membuat judul ya. Saya membuat judul ini kelangkaan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu setelah anggap saja saya mahasiswa ya, saya ditugaskan oleh dosen saya membuat paper, membuat makalah ya dari buku rujukan yang terdapat dalam silabus, termasuk tema atau topiknya juga diambil dari silabus. Anggap saja demikian ya, ceritanya seperti itu. Nah, jadi andai ini adalah chapternya, ya. Jadi di pertemuan pertama kita membicarakan konsep kelangkaan dalam ekonomi konvensional dan dalam ekonomi syariah. Karena seperti itu, maka kemudian judulnya ini. Nah, kira-kira gitu. Itu ya. Itu. Jadi dicoba aja lah ya. Dicoba dituangkan apa yang ada dalam gagasannya itu dituangkan dan dilanjutkan, dikembangkan. Dilanjutkan dan dikembangkan. Oke, jadi ini contoh judul ya, ini contoh judul. Nanti penulis tinggal diisi lah, penulis tinggal diisi. Oke, berikutnya. Oke, jadi Ibu Bapak Saudara boleh ambil yang lain itu ya, boleh ambil kan ini jadi dari chapter 1 ini A, kemudian ini anak-anaknya ya. Dan bukunya kan sudah saya kirim, itu silakan dipilih berdasarkan kebutuhan masing-masing, itu ya. Jadi di pasca itu, kuliah di pasca itu berdasarkan kebutuhan masing-masing yang akan sangat baik jika penentu kebutuhannya adalah karya tulis akhir. Yang S2 tesis, yang S3 disertasi, yang S1 skripsi ya. Ini jadi arahkan ke situ. Itu arahkan ke situ. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi tadi di template lateknya seperti ini ya. Template lateknya seperti ini. Apa yang ada di template latek judulnya adalah ini ya. Kelangkaan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Judul ini diturunkan dari bukunya Samuelson ya. Kemudian kenapa memunculkan ekonomi Islam? Ya itu tadi, kan mata kuliah kita belakangnya ada Islamnya ya. Berdasarkan kurikulum pasca kita kan gitu, berdasarkan kurikulum pasca kita. Jadi tidak hanya Samuelson yang dilihat, tetapi juga buku Askari, Iqbal dan Mirakor itu. Jadi dua buku ini nih, ya, dua buku ini yang kemudian dijadikan rujukan utama. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita menulis makalah di pasca itu tentu saja harus berbeda dengan ketika kita menulis makalah di S1. Mohon maaf ya, mungkin waktu kita di S1 nulis makalah itu memindahkan tulisan dari buku ke file kita. Aduh, mohon maaf Neng Nur, mohon hati-hati layar ya. Itu. Ya, jadi kalau di S1 mungkin seperti itu. Definisi ekonomi, lihat definisi ekonomi di buku tertentu pindahkan, selesai. Boleh jadi kan seperti itu. Dan ujiannya boleh jadi ditanya. Ya, atau bentuk soalnya mungkin tulis definisi ekonomi menurut siapa? Menkyu misalkan. Boleh jadi seperti itu soalnya. Nah, di bahasa itu tentu tidak demikian lah ya. Itu.
baik di S2 ataupun di S3. Jadi Ibu Bapak, Saudara, pengalaman saya di Jakarta, S2 S3 itu nggak ada beda. Jadi kalau waktu saya di Jakarta itu begini, mata kuliah itu disajikan jepret, ada sekian puluh. Mahasiswa silahkan pilih. Ya, misalkan jam pertama saya milih mata kuliah A, itu teman sekelasnya ABCD. Ya, yang satu S2, yang A S2, yang B S3, prodi apa konsentrasi apa, kan kira-kira gitulah ya. Yang C-nya siapa gitu. Nggak kenal juga kan, kenalnya baru ya ketemu di kelas itu. Nanti jam kedua mata kuliah berikutnya ya, temennya FGHI. Itu seperti itu ya. Dan nyampur aja S2 S3 itu. Kenapa? Karena metodologinya sama, pasca sarjana. Gitu ya. Metodologinya sama pasca sarjana. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah output produk. Gitu. Nah, sekarang kembali ke sini. Ini Bu Bapak nih dari sini sampai sini. Ini kan IMRAD. Ya. Introduction, Method, Result, and Discussion. Ya. Ini dari sini nih ke sini itu IMRAD nih. Gitu. Ya. Jadi Ibu Bapak yang sudah saya kirim template lateknya silahkan isi di sini. Ya, yang nggak usah sekarang juga nggak apa-apa lah ya, biar fokus ke tayangan misalkan. Ya, oke. Ya. Gitu ya. Jadi ini adalah IMRAD. Ya, ini saya ambil cepatnya aja ya. Nah, ini saya udah isi nih. Oke. Nama, afiliasi, email, abstraknya kita lihat. Nah, ini. Oke. Abstraknya seperti ini. Jadi IMRAD dalam abstrak. Artikel ini meninjau ulang konsep kelangkaan dengan mempergunakan dua perspektif dan seterusnya. Oke, sebentar. Saya kasih dulu materi ya. Jadi materi dari scarcity berdasarkan dua buku ini segini Bu Bapak, Saudara. Materi tentang kelangkaan dalam ekonomi konvensional dan dalam ekonomi Islam itu ini. Selebihnya penjelasan. Itu ya. Itu. Jadi scarcity di ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai konvensional itu relatif tuh. Ya. Relatif tuh. Tinggal nanti kesananya apakah need atau want, ya silakan. Saya juga agak heran di Samuelson itu want bukan needs. Ya interchangeable ya, interchangeable. Kadang-kadang juga menyebut need, tapi lebih banyak menyebutnya want. Itu. Padahal di buku-buku yang lain kita harus membedakan secara tegas mana needs, mana want. Kalau needs itu pintu masuknya kita selaku spesies makhluk hidup ya, manusia gitu kan, manusia butuh makan. Nah, dari makan itu, intake konsumsi itu lahir want. Nah, want itu yang membedakan antar individu. Jadi kalau want sudah agak antropologis kan gitu ya, dan seterusnya itu. Oke, jadi inilah materi terkait dengan kelangkaan. Itu ya, inilah materi terkait dengan. Sekarang kan ini menjadi tacit knowledge kita selaku mahasiswa pasca. Nah, kita diminta, kenapa ada tugas terstruktur dan mandiri, ya meskipun sebetulnya tugas terstruktur dan mandiri itu kan ada di S1 juga. Oke lah, kita lewat dulu ya yang S1 itu. Nah, dalam kualifikasi pasca itu, kita harus bisa menuangkan kembali apa yang menjadi tacit knowledge kita dalam bentuk actual knowledge. Jadi kita dapat materi dari narasumber, dari dosen, dari tutor, dari siapapun lah ya, kita ikut seminar. Nah, materinya kan masuk ke kita tuh. Nah, karena posisi kita adalah sebagai mahasiswa pasca, kita dituntut untuk bisa menuangkan kembali versi kita. Itu. Jadi Ibu Bapak mohon maaf, kuliah dengan saya tuh selamanya taruh ya. Selamanya taruh.
Ah, ini udah mulai. Oke. Oke. Nah, jadi kembali ke sini. Oke. Inilah materi terkait dengan scarcity. Nah, bedanya sekarang karena kita sudah menuliskannya dalam format artikel jurnal, di sini ada kelangkaan, ada kata-kata kunci. Ada kelangkaan, ada keberlimpahan. Nah, gitu ya. Jadi lawan dari scarcity adalah abundance. Lawan dari kelangkaan adalah keberlimpahan. Jadi ketika kita mempelajari scarcity, kelangkaan, otomatis kita juga mempelajari keberlimpahan. Karena dalam pendekatan dikotomik, konsep itu selalu memiliki lawannya, ya, selalu memiliki opposite-nya. Scarcity, abundance, kelangkaan, keberlimpahan. Nah, dalam ekonomi konvensional atau dalam ekonomi yang kita sebut sebagai ekonomi konvensional, kenapa scarcity kemudian dibahas? Karena ternyata tidak, kita ini manusia ini tidak selamanya kita memperoleh apa yang kita inginkan. Itu tidak selamanya kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Apakah karena tidak ada sumber daya dalam pada kita masing-masing, ya, pada masing-masing kita, atau memang kesempatan untuk memperolehnya tidak ada. Ada sinyal bagus, tapi kuota nggak ada. Itu ya, kuotanya ada, sinyalnya nggak ada. Kan boleh jadi begitu, sinyalnya nggak nyampe, gitu ya, atau kena geledek, kan bisa jadi begitu. Itulah scarcity itu, ya. Jadi juga jangan kemudian kita membuat narasi untuk menembak ekonomi konvensional, ya. Wah, orang yang beraliran ekonomi konvensional itu seperti tidak percaya kepada ketentuan Tuhan. Iya, ini ya, nih, kan ini nih, scarcity. Kenapa scarcity di sini ya? Sementara itu, ekonomi Islam tidak memandang adanya kelangkaan sebagai terbatasnya sumber daya alam yang tersedia di muka bumi ini, sebab Allah SWT telah menciptakan seluruh bumi dan isinya, menciptakan bumi dan seluruh isinya, sorry, terjemahannya agak ngaco. Dari mana Pak Anton terjemahan ini? Itu dari bukunya Askari, ya. Jadi Ibu Bapak saudara yang merasa ada kendala, waduh Pak Anton bukunya jangan bahasa Inggris. Ya kan kita ini pasca gitulah, bahasa Inggris lah, gitu ya. Gimana terjemahkannya? Pakai translator aja, ya meskipun agak-agak ngaco nih. Jadi telah menciptakan bumi beserta seluruh isinya untuk manusia dalam menghadapi kehidupannya di dunia. Nah, ini narasi yang kita temukan di buku-buku Islamic Economic itu terkait dengan scarcity, terkait dengan kelangkaan. Jadi gitu ya Ibu Bapak ya. Itunya apa? Membuat makalah di pasca itu. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu waktu saya kuliah, berdasarkan pengalaman 4 angkatan, ya, berdasarkan pengalaman angkatan. Anda di sini ada yang S3, kemudian S2-nya waktu S2, Pak Anton zaman S2 saya, Pak Anton kok nggak begitu. Tapi kan saya udah minta nulis makalah ya. Nulis artikel. Itu kan seperti itu ya. Itu. Cuman sekarang ini ya karena ada Scopus aja nih, karena ada ini ya. Saya kemudian menjadi harus membakukan nah ini ya. Karena ada Garuda, Sinta, Dewa J ya, kemudian Scopus dan Clarified Analytic, saya harus membakukan format agar formatnya standar internasional. Jadi jangan juga punya standar sendiri lah ya, gitu. Biar diakui aja gitu sebagai warga akademik dunia. Itu ya. Nah, oke. Tuh, kemudian mari kita masuk ke pendahuluan. Apa yang ada di pendahuluan? Nah, dengan merujuk sejumlah pakar. Oke, siapa pakarnya? Buku daras kita ini, ya, buku yang
diterima oleh ibu bapak saudara ketika ibu bapak dapat silabus. Aduh, ini siapa? Halo, halo siapa? Mohon hati-hati layar ya. Oke, mohon hati-hati layar. Oke. Jadi ini apa? Seperti ini ya. Jadi rujuk sejumlah pakar. Andai ibu bapak menggunakan sumber lain silahkan. Siapa? Menkyu misalkan, boleh. Ya, gunakan aja Menkyu. Silahkan itu ya. Anda menggunakan Menkyu silahkan. Tuh. Susun esai informasi terkini tentang konsep kelangkaan dari perspektif ekonomi konvensional dan perspektif ekonomi Islam. Pastikan esai mengungkapkan kesenjangan akademik tentang kelangkaan dari dua perspektif tersebut. Ya, sangat disarankan kesenjangan dinyatakan dalam pernyataan yang mengejutkan atau shocking statement. Nih ya. Jadi ini bedanya kita bikin makalah ketika kita S1 dan ketika kita pasca. Oke. Jadi diatur. Tuh ya. Nah, ini. Bu Bapak saudara, ini saya masih copy paste dari Samuelson nih. Halaman 4. Ya. Ini masih copy paste dari Samuelson halaman 4. Jadi silakan dilihat itu Samuelsonnya yang sudah saya kirim. Itu. Ya, dari halaman 4. Oke. Nah, jadilah ini. Ya. Ini di parafrase. Jadi kalau Ibu Bapak gunakan ini bahasa Inggris, jepret, cek similarity, ini 95% lah. Ya. Ini 95% nih. Sama-sama. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini 0%. Iya, enggak 0% lah ya. Berapa? 7 lah, 7% nih kemungkinannya ya. Gitu. Jadi bagaimana tips and trick menyedikitkan similarity dialih bahasakan. Caranya gitu. Tentu saja sebutkan sumber. Tentu saja sebutkan sumber. Tuh, berikutnya. Oke. Ini ya. Jadi ini Samuelson, ini yang Askarinya. The agent trusted that duty of human is central in the Islamic economic vision for a number of intertwined research dan seterusnya. Ya, ini di bukunya Askari halaman 36, ini terjemahan. Oke. Jadilah. Jadi mohon setelah kuliah kita hari ini tidak ada lagi yang mengatakan susah Pak Anton bikin makalahnya. Enggak, begini aja. Ya. Begini aja. Kita masih pindahkan buku tapi diatur, enggak hanya sekedar pindahkan buku. Oke. Nah, berikutnya silakan lanjutkan. Masuk ke kajian pustaka. Apa yang harus ada di kajian pustaka? Kajian pustaka itu ada dua ya, kajian teori dan penelitian terdahulu. Di kajian teorinya, ya susun esai dengan merujuk sejumlah pakar lain selain Samuelson dan Askari itu, ya untuk menuangkan teori atau konsep yang kita pilih itu. Jadi karena ini kelangkaan berarti kelangkaan. Susun secara runut waktu, ya rujukan berdasarkan tahun hidup pakar. Itu ya. Oke, ini saya akan cepat dulu. Khawatir ini waktunya keburu habis karena saya ada kendala login Zoom premium ya. Oke, nah ini kita boleh masuk dari Wikipedia karena biasanya di Wikipedia itu historically-nya dapat ya. Yang berbicara pertama kali kelangkaan itu adalah Walras ya. So, meninggal 1910. Yang berikutnya ini bahasannya ya. Oke, terus sampai dengan penelitian terdahulu, sampai dengan metode, sampai dengan hasil dan pembahasan. Nah, ini metodenya. Kemudian hasil dan pembahasan. Kemudian
kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya ya. Seperti itu. Saya akan coba masuk ke sini dulu. Nah, oke. Ya. Oke. Ini untuk antisipasi nggak terbit di mana-mana, ikuti pola ini. Emang gimana Pak Anton? Ini terbit di jurnal yang saya kelola. Ya. Ini terbit di jurnal yang saya kelola. Ini editor in chief-nya orang Malaysia nih ya. Jadi jurnal ini Ibu Bapak, Journal of Economic Studies, ini jurnal yang saya kelola. Ini editor in chief-nya dari Malaysia, section editornya dosen kita, Ibu Elis, Pak Mufti, Pak Yoyo, Bu Lina, Ibu Bening, ya. Ini semuanya udah dapat Scopus ID, ya. Nah, ini Ibu Lina Marlina ini adalah kakak kelas nih, angkatan 2017 ya, yang tembus ke Scopus itu. Ya, yang artikel kelasnya tembus ke Scopus itu. Oke. Nah, seperti inilah ya. Ini Samuelson and Nordhaus. Ya, kemudian di paragraf keduanya, tadi kan di PowerPoint belum muncul ya. Kita bicara kelangkaan nih. Tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, sejumlah publikasi melaporkan bahwa kelangkaan terjadi di sejumlah negara lain. Bla 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 bla. Rujuklah ini nih. Ya. Dolan, Monkosu, Oki, dan seterusnya. Pak Anton, ini kenapa nggak time series ya? Ini apa otomatis dari template ya? Nanti saya akan coba ganti urutannya. Tidak, ini parent side, saya akan coba dengan tag side. Gitu. Jadi siapa yang membicarakan kelangkaan itu ini? Ya, yang asalnya konsep dasar ekonomi sekarang kelangkaannya masuk ke kelangkaan sumber daya yang terutama disebabkan oleh perubahan iklim. Terus, nah ini ada contoh kutipan tekstual, kutipan parentesis, ini contoh aja ya. Nah ini kajian pustakanya. Oke, susun esai dengan merujuk dan seterusnya ini. Tuh. Ya, bahkan saya merujuk siapa yang pertama kali membahas kelangkaan ini Lionel Robin. Nah, Robin sendiri mengutip Menger, Vetter, Mises, Mayer, dan von Striegel. Jadi mengutip orang yang hidup di abad 19 tuh. Ya, kita ungkap. Karena seperti inilah kajian pustaka. Lanjut ke tahun-tahun berikutnya, lanjut ke tahun-tahun berikutnya. Ya. Nah, oke, sampai kita selaku penulis menyatakan cukup untuk membahas kajian pustaka dari konvensional, berikutnya kita munculkan kajian pustaka dalam ekonomi Islam. Hasan, Askari, ya, Johnson, Horn, Lewis, Numani. Nah, anggap saja demikian. Dan seterusnya. Ya. Dan penelitian terdahulu. Oke. Nah, ini. Ya, penelitian terdahulunya seperti ini. Ini saya belum masukkan ya, saya belum masukkan, nanti saya masukkan. Kalau metode ya ini apa yang ada di apa yang ada di abstrak, perluaslah di sini. Kemudian hasil dan pembahasannya paling tidak ada 3 ya, paling tidak ada 3 kemungkinan identik. Dengan penelitian terdahulu ada bagian yang sama dan tentu saja ada bagian yang beda atau berbeda. Dan seterusnya sebutkan saja. Ya. Terakhir novelty. Novelty itu apa sih temuannya? Nah, itu aja ya. Sekian kesimpulan. Oke, jadi seperti itulah itu Ibu Bapak ya. Itunya apa? Oke, nah ini kenapa saya menggunakan latex ya? Sebetulnya aplikasi lain di Microsoft juga ada gitu. Tapi ini jauh lebih mudah. Ini contohnya nih ya. Ini Samuelson Nordhaus nih.
kita klik langsung ke daftar pustaka. Tuh. Ya. Jadi apa yang ada di kutipan itu dipastikan ada dalam daftar pustaka. Ya. Ini siapa ini? Dolan 2021. Klik, jepret, tuh. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Sementara, ya, begitu sementara. Ya, mohon tidak ada pertanyaan. Ya, mohon tidak pertanyaan karena less than a minute. Kalau ada pertanyaan via Japri saja, ya, via Japri atau via grup. Tetap semangat, tetap semangat, ya. Ya, mau libur dulu lah, ya. Lebaran dulu lah, oke, ya. Lebaran dulu, kalau mau lebaran dulu, libur dulu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Nasrun minallah wa tunqari wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.